Setelah memikirkan kota mana yang selanjutnya ingin saya kunjungi, akhirnya keputusan ini sudah bulat. Saya memilih Jakarta. Jakarta adalah kota yang unik. Selain menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian, Jakarta juga menjadi pusat pertemuan berbagai kebudayaan di Indonesia, bahkan mancanegara. Di kota ini kita bisa melihat berbagai fenomena yang pernah terjadi, karena Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan besar. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang menjadi pusat ekonomi, di mana jika kita ingin melihat segala aspek bisa dimulai dari kota ini, Jakarta. Akses informasi dan mobilisasi mudah di kota ini, menjadikan saya sebagai traveler sangat mudah menjangkaunya. Semua bisa dan mudah di Jakarta. Menelusuri dari hal yang paling kecil, masyarakatnya, kesehariannya, budayanya, semua ramah untuk dijelajahi dan disinggahi. Jika dilihat dari sejarah, beberapa budaya masuk ke Jakarta khususnya dari luar Indonesia, mereka datang untuk keperluan tertentu. Hingga berjalannya waktu, kota Jakarta menjadi kota yang ramah dengan seni budaya. Meski demikian, kota ini juga memiliki sebuah kebudayaan masyarakat inti yang kita kenal sebagai budaya Betawi. Di tengah arus perkembangan zaman, para pelaku seni budaya Betawi terus berupaya melestarikan seni tradisinya. Meski harus berjuang melawan berbagai keterbatasan dan persaingan yang keras, mereka tetap teguh menjaga komitmennya. Sayangnya, semua itu berubah sejak pandemi COVID-19 melanda Jakarta. Tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan mengumumkan bahwa telah ditemukan kasus pertama COVID-19 di tanah air. Tak lama setelah itu, kasus COVID-19 meningkat secara signifikan di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Seni, terutama seni pertunjukan, adalah salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pembatasan tersebut. Gedung-gedung pertunjukan, panggung pergelaran, pusat-pusat budaya, dan kawasan wisata ditutup atau dibatasi. Para pelaku seni tidak lagi mampu tampil seperti biasanya. Menanggapi kebijakan ini, sebagian pelaku seni dan pariwisata melayangkan protes kepada pemerintah. Hal ini bukanlah tanpa alasan, sebab pandemi tidak hanya menghambat upaya mereka untuk melestarikan tradisi, tapi juga mempersulit mereka dalam mendapatkan mata pencahariannya. Padahal, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya mencapai tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang salah satunya adalah mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Jakarta juga tergabung dalam 100 Resilient Cities, 100 kota berketahanan, yang diharapkan mampu bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai tekanan dan guncangan. Lalu, bagaimanakah para pelaku seni tradisi Betawi di Jakarta dapat bertahan dan beradaptasi terhadap kondisi pandemi ini? Saya bertemu dengan seorang seniman Betawi. Dia bernama Bang Sabar Bokir. Saya berkenalan dan menggali informasi sebanyak mungkin supaya tahu kehidupan Bang Sabar ini bagaimana selama pandemi ini. Orangnya asik dan baik. Saya sangat dipersilahkan oleh beliau untuk berkunjung ke tempatnya. Saya menggeluti seni Betawi, khususnya topeng Betawi. Saya cerita dari awal lah. Saya kelahiran tahun KTP 83. Ya,
Saya udah diajarkan, dikasih lihat, nonton langsung itu dari umur 5 tahun. Dan terjunnya belum lama, saya tahun 2002. Iya, karena saya lebih condong ke seni tari. Saya sekolah SMKI Bandung. Ya, kalau fokus ke seni topengnya ya tahun 2002 lah. Sampai saat ini berjalan. Karena saya di bidang komedi, saya pribadi melestarikannya satu, kita karena sering silaturahmi, kumpul sama teman-teman sesama sanggar, walaupun nggak satu sanggar, kita saling tukar pikiran untuk seni komedi Betawi, khususnya budaya Betawi udah hampir punah dari bahasanya pun, dan etika cara komedi sekarang kan beda sama zaman dulu gitu. Karena komedi zaman dulu lebih teratur karena punya etika dan sopan santun. Kalau sekarang udah sifatnya udah beda, karena komedi sekarang udah jatuhnya ngebully, jatuhnya itu disamain sama komedi. Nah, semenjak adanya COVID sama PPKM, bukan PPKM awalnya, PSBB. PSBB ya jelas buat seniman Betawi khususnya di tradisi ya mati kutu sih sebenarnya. Karena dia ditutup ruang geraknya, nggak ada kegiatan sama sekali. Yang jelas ya kalau buat seniman-seniman kan karena mereka mencari rezekinya di bidang seni tok. Beda halnya dengan seniman yang muda-muda, mereka lebih ada kegiatan lain, nyari kerjaan lain. Tapi kalau seniman yang tua-tua yang hanya di seni aja, mereka ya jelas nggak ada kegiatan, ya mati kutu. Dan disitulah mereka butuh bantuan teman-teman dan pemerintah pada saat itu, dan sampai saat ini juga masih berdampak. Saya pribadi selama adanya PSBB sampai PPKM sampai sekarang ini sebenarnya ada dampaknya luar biasa, dan yang saya lakukan adalah teman-teman kita ajak berkreativitas. Contohnya kalau saya lakukan sampai saat ini masih berjalan ya adanya YouTube, bikin YouTube lah. Bikin YouTube, bikin kegiatan, bikin konten, pokoknya mengisi kegiatan seni tetap. Karena kita harus tetap berkreativitas, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ini sampai sekarang alhamdulillah jadinya banyak yang tahu seni tradisi, walaupun ada yang suka dan tidak suka mah itu wajar lah. Yang penting kita berusaha mengenalkan budaya Betawi gitu. Dan ya sepositif negatifnya gitu. Ya negatifnya kita awalnya ngeluh, kalau ngeluh terus ya kagak jalan-jalan, akhirnya berkembang nih otak ke jalan. Kita berkembang, teman-teman kita bikin YouTube. Ada YouTube sekarang, ada TokTik, TikTok. Pokoknya ya itulah salah satunya, berkreativitas terus, jangan menyerah demi budaya Betawi, udah gitu aja. Atau nggak apa-apa motor lewat. Kan alami, natural. Tuh motor lagi lewat. Harapan saya setelah pandemi usai ini, mungkin ini salah satu mewakili, insya Allah mewakili teman-teman dari seni tradisi Betawi. Yang jelas sama harapannya, semoga seni budaya Betawi tetap jalan dan ada peran pemerintah di situ buat mendukung para seniman tradisi Betawi tetap eksis. Karena dengan bantuan dari pemerintah itu yang penting, karena buat apa jadinya gue bingung. Ya harapannya gitu ya, saya pribadi dan teman-teman seni tradisi Betawi mungkin saya mewakili. Yang jelas ada peran pemerintah di situ buat ngedukung, buat mensupport biar seni tradisi Betawi tetap jalan, tetap eksis, khususnya di daerah DKI Jakarta. Itu aja mungkin ya. Selanjutnya, saya bertemu dengan seorang maestro musik. Selain dosen di IKJ, beliau juga mengurus beberapa sanggar dan juga suka bereksperimen untuk menciptakan alat musik tradisi. Dia adalah Bapak Anu Sirwan. Kalau berbicara masalah perkembangan seni Betawi atau seni pertunjukan Betawi, saya rasa mempunyai perkembangan yang cukup baik ya, terutama di bidang-bidang musik gitu ya. Karena kebetulan saya di bidang musik dan seni pertunjukan pun cukup berkembang dengan baik. Dan biasanya teman-teman dari tradisi itu hanya memainkan lagu-lagu tradisi
dan sekarang mereka sudah mampu memainkan lagu-lagu barat misalnya. Itu perkembangan yang sangat baik menurut saya, karena mereka sudah membuka pikirannya dan sudah berusaha bagaimana memacu dirinya sendiri untuk kemajuan ke depan. Seni pertunjukan lain misalnya lenong gitu ya, atau topeng, itu cukup memberikan perkembangan-perkembangan yang baik juga. Dan bahkan pelaku-pelakunya pun bukan hanya dari orang-orang Betawi saja, dan sudah dilakukan oleh teman-teman yang di Jakarta ini, dengan tidak melihat saya dari etnik mana. Ini yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara pengaruh pandemi itu atau COVID ya, itu berdampak pada siapapun, bukan hanya kepada kami sebagai pelaku seni. Tetapi untuk pelaku seni ini merupakan pukulan yang sangat luar biasa ya, karena selama pandemi kita tidak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa mengembangkan, ya dampaknya cukup luas sekali ya. Ada kecurigaan juga, dan dari saya secara pribadi, mungkin grup-grup yang selama ini sudah terbentuk dengan baik itu akan bisa bercerai ya, atau mereka memisahkan diri. Karena apa? Karena sudah beralih profesi. Ya, misalnya tadinya dia sebagai seorang musisi atau seniman ya, apapun itu, di waktu pandemi tentu kita mencari pekerjaan yang lain. Nah, bagi yang sudah menikmati pekerjaan yang baru, itu dampaknya sangat luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan nantinya. Dan mungkin juga mereka sudah merasakan beberapa tahun melakukan hal itu, saya tidak tertarik lagi dengan kesenian. Itu bisa terjadi, dan saya tidak tertarik lagi dengan pertunjukan itu sendiri, karena dalam waktu yang katakanlah 2 tahun ya, itu cukup memberikan pengaruh terhadap pikiran kita dan pola pikir kita ke depan seperti apa gitu. Jadi dampaknya sangat luas sekali ya. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa kreatif, dan kreatif itu hanya ada di kepala masing-masing. Mau dilakukan apa yang mau dilakukan, kita tidak bisa berkumpul, karena kesenian itu guyup ya. Tanpa adanya teman itu susah untuk mengembangkan diri dan mengembangkan pertunjukan itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya COVID ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap seniman-seniman itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh seniman, yaitu satu, memang kita harus bersyukur ya. Satu, bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita masih bisa untuk hidup ya. Kemudian kita masih bisa menikmati apa yang terjadi saat ini, dan kita bisa introspeksi mungkin ya, apa yang ada dalam diri kita dan apa yang kita lakukan ke depan. Bahwasanya kita harus mensyukuri juga bahwasanya kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu, bagaimana kita untuk menumbuh kembangkannya kembali. Mungkin dengan ini kita bisa introspeksi dan berlatih ya, berlatih untuk alat-alat tertentu. Misalnya main tehian juga masih bisa bermain tehian di rumahnya sendiri. Kemudian penyanyi mungkin masih juga bisa menyanyi sendiri melalui karaoke gitu ya. Terus akhirnya apa yang terjadi, keahlian yang mereka miliki itu tidak akan hilang begitu saja. Harapan kami kepada pemerintah tentu sangat banyak sekali ya, karena bagaimanapun seniman itu tidak akan bisa hidup tanpa pemerintah itu sendiri. Mungkin dengan program-programnya dan segala macam. Nah, dalam hal ini pemerintah juga bisa melihat bagaimana para seniman itu tidak bisa bergerak. Ya, contohnya seperti apa yang saya bilang tadi. Bikinlah video gitu misalnya kan, bikin YouTube, channel YouTube dan segala macam. Dan sekarang lagi maju-majunya hal itu, bikin sebuah kelompok kerja. Ya, itu baru bisa dirasakan saat ini. Sementara para seniman itu tidak atau pelaku seni itu, saya yakin tidak semua bisa melakukan hal-hal itu, karena keterbatasan ya, keterbatasan itu sangat banyak sekali. Satu, keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, keterbatasan peralatan. Yang ketiga, keterbatasan tempat ya. Karena bagaimanapun kita perlu tempat untuk melakukan syuting dan segala macam gitu kan. Dan selanjutnya, keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada, misalnya kamera seperti apa, kayak mengoperasikan kamera seperti apa. Ya mungkin
Ini penting pemerintah melakukan hal-hal ini, pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk media elektronik ini gitu. Dan pemerintah seharusnya juga melihat bagaimana sanggar itu apakah sudah mapan atau belum gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, efeknya adalah bisa sanggar itu bubar. Tidak bisa lagi menyewa tempat atau membayar retribusi, tidak bisa lagi membayar retribusi. Nah, ini berdampak luas sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesenian itu sendiri. Ya, kalau harapan saya terhadap kesenian Betawi itu sangat tinggi sekali ya. Karena kalau saya lihat dari segi bentuk musik atau susunan masyarakat di dalam kesenian itu sendiri, di sini menggambarkan ya, masyarakat Betawi itu sangat terbuka sebenarnya. Mereka tidak menutup diri dan sangat membuka diri secara luas. Saya rasa kedepannya ini akan sangat baik sekali ya. Tentu hal tersebut harus kita sadari secara bersama-sama. Kembali lagi, tentu pemerintah harus juga melihat hal ini, tidak melihat dari satu sisi saja. Meskipun itu susah, tapi saya yakin pemerintah akan bisa melakukan hal ini karena dia selalu mengayomi masyarakatnya. Jangan sampai bingung masyarakat yang mana gitu ya. Tanpa turun ke bawah, ini mungkin tidak akan terjadi apa yang dicita-citakan. Selama pandemi, Bapak Anusiruan berupaya tetap produktif menciptakan alat-alat musik kreasinya sendiri. Jadi saya nanti mempunyai cita-cita ya. Jadi semua alat gesek Betawi, teyan, pengayan, sukong itu menjadi sebuah orkestra. Jadi inilah untuk suara-suara rendah. Suara yang ini ya, kembali. Jadi kita pilih suara rendah. Ini ada 4 buah sebenarnya. Saya juga pernah dengar ini ada di Betawi katanya namanya sambian. Nah, ini rabi. Saya kasih nama rabi karena ini dipetik. Yang kalau yang digesek itu saya kasih nama rebi. Ya, kalau rebi yang digesek, kalau rabi itu yang dipetik. Jadi nanti kita mempunyai klaster alat sendiri. Ya seperti ya ada kontrabas, ada cello, ada biola, nah seperti itu juga. Jadi pada satu saat nanti kita mempunyai kelompok musik tersendiri. Itu cita-cita saya. Selanjutnya, saya bertemu dengan budayawan Betawi, sekaligus sebagai dokter dan memiliki rumah sakit sendiri. Beliau adalah Abang Haji Sibroh Malisi. Ya, kalau kita perhatikan seni tradisional Betawi, akhir-akhir ini memang cenderung stuck. Kenapa? Karena terjadi COVID. Tapi sebelumnya, dari mulai adanya Bamus Betawi sampai adanya perkampungan budaya Betawi itu cenderung naik terus. Apalagi setelah dipegang oleh Pak Anies Baswedan. Tentu seni tradisional Betawi sangat meningkat. Tetapi pada saat itu terjadi COVID, terjadilah penurunan, bahkan cenderung tidak berjalan. Ya, dengan dampaknya COVID-19 ini, seni tradisional Betawi itu sangat berpengaruh. Memang kalau dilihat akibat COVID-19, itu bukan hanya tradisional Betawi, yang terutama di jajaran kesehatan, ekonomi, sosial, dan tradisional. Keempat masalah ini menjadi sangat dominan. Tapi yang lebih parahnya sebenarnya tradisi Betawi.
Kenapa? Karena belum siap dengan menghadapi COVID-19, apalagi dengan adanya PPKM. Yang kedua, banyak masyarakat yang setelah COVID-19 cenderung vakum yang saya bilang tadi, tidak ada kegiatan apa-apa, sementara penghasilan mereka dari situ sumber satu-satunya. Nah, ada juga beberapa masyarakat yang mau menginovasi, mau mencari sesuatu dengan membanting setir. Nah, tetapi dengan membanting setir belum tentu prosesnya bisa secepat apa yang dia sudah lakukan. Nah, ini menjadi masalah. Ya, ini memang sangat berat ya dengan kondisi pandemik seperti saat ini. Sementara dia kehidupan harus berjalan, dia harus bisa beradaptasi. Tadi saya sudah katakan bagaimana untuk menghidupi kegiatan-kegiatan tersebut. Tentu dia harus banting setir. Nah, ada juga beberapa yang melakukan inovasi kesenian, tetapi itu tidak banyak karena berhubungan sama media, medsos dan segala macam. Oleh karena itu saya sangat berharap apapun yang dia bisa lakukan sekecil apapun untuk kehidupan mereka bisa berjalan terus. Wabil khusus perhatian dari pemerintah kan sudah mulai ada nih melalui UMKM dan segala macam. Itu bisa bergabung. Jadi pelaku-pelaku tradisional yang mau menginovasi ke banting setir tadi harus berintegrasi dengan masyarakat sekitar untuk mau dan mampu berkontribusi sehingga nilai-nilai kehidupan dia dan nilai-nilai kehidupan seni Betawi bisa terwujud. Ya, sebenarnya kalau lihat dari perhatian pemerintah kepada pelaku seni itu bukan hanya kepada pribadi ya. Undang-undangnya sudah ada, perdanya sudah ada, pergubnya sudah ada. Tetapi lagi-lagi karena ini masalah yang sifatnya pandemi, itu kita belum siap. Nah, ada juga stimulan-stimulan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat-masyarakat kecil, tapi itu belum mencukupi. Itu satu. Nah, harapan saya pemerintah tuh lebih aware lagi, lebih memperhatikan lagi bagaimana database pelaku-pelaku seni itu bisa dipegang sehingga pada saatnya dia berikan sesuatu itu kepada nggak salah sasaran. Karena pelaku-pelaku seni kan sangat banyak ya. Nah, ini saya melihat kemarin pemerintah sendiri juga tidak punya database itu. Nah, kalau dia sudah punya database, tentu perhatiannya akan langsung kepada poinnya. Ya, saya pikir semua lini sektor terhadap kehidupan kita setelah pandemi ini kita bisa lebih eksis lagi. Tentu ini tidak mudah, tidak gampang. Oleh karena itu, yang paling utama adalah kalau kita saat ini sedang mengalami pandemi, besok mudah-mudahan dengan kebiasaan ini PHBS dan segala macam digalakan. Satu. Yang kedua, media dikuatkan. Yang ketiga, jaringan atau kolaborasi dikuatkan juga. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa pemerintah juga mau dan mampu menampung pelaku-pelaku seni tadi sehingga menjadi satu kesatuan, satu warna yang baik. Boleh saya katakan saat ini pemerintah sebenarnya sudah bagus. Cuman memang lagi-lagi kondisi seperti sekarang harus mau mampu. Jadi buat saya pribadi bagaimana sesuatu bisa dipaksakan. Ya, dipaksa bisa biasa menjadi budaya dan itu harus kita upayakan. Jadi tapi juga masyarakat yang itu jangan mengharapkan seluruhnya dari pemerintah. Karena kan pemerintah perhatiannya hanya sebagian kecil. Oleh karena itu saya berharap bagaimana role model ini ke depan menjadi satu kekuatan bahwa masyarakat itu mampu menjual produknya melalui pemerintah. Walaupun ada sebagian kecil yang diinovasi oleh kelompok atau golongan atau masyarakat jualnya kepada bagian-bagian kecil. Selanjutnya, saya bertemu dengan Babe Yahya. Beliau pandai dalam sohibul hikayat atau bercerita. Di samping itu, beliau juga hobi mengajar di perguruan-perguruan tinggi. Kalau saya ditanya perihal sejak kapan, saya ingat waktu kelas 4, kelas 5, itu saya sudah ikut satu sanggar kesenian seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan lenong. Kalau saya ditanya motivasi, tentu motivasi utama saya karena saya orang sini. Orang sini maksudnya adalah karena saya orang Betawi. Saya waktu itu sebetulnya nggak begitu hirau kepada kesenian Betawi, kebudayaan Betawi pada umumnya. Tetapi semakin saya dari anak-anak menjadi remaja, kemudian menjadi pelajar, saya tergabung
menggabungkan diri, mencari aktivitas kegiatan di Gelanggang Remaja Jakarta Selatan di Bulungan. Yang saat itu pimpinannya adalah AGS Arya Dipayana, udah meninggal dia. Dan pada saat itu teman-teman saya yang betul-betul menjadi aktor terkenal, misalnya Alex Komang, Neno Warisman, Ferry Fadli, dan masih banyak lagi kawan-kawan kita di Gelanggang Remaja Bulungan. Akhirnya saya semakin yakin bahwa kesenian Betawi atau kebudayaan Betawi pada umumnya itu memang harus tetap dijaga dan dirawat. Jadi saya sudah merasakan begitu, karena pada saat itu pun kita lihat unsur-unsur kesenian modern itu sudah dominan. Terutama saat itu waktu saya kecil tuh saya ngalami betul bagaimana lenong batal ditanggap, wayang kulit urung ditanggap karena memang muncul layar tancap pada tahun 70-an. Nah, kehidupan seniman itu memang berada di ruang-ruang publik. Mereka ditanggap, mereka melakukan aktivitas, mereka melakukan interaksi sesama mereka, interaksi sesama dengan penonton, interaksi dengan yang nanggap mereka. Nah, di 2,5 tahun terakhir ini memang kita merasakan betul bahwa tuan besar yang disebut dengan COVID-19 itu memang menjadi momok yang mengerikan bagi aktivitas kita, khususnya seniman-seniman Betawi. Beberapa kawan misalnya bisa saya sebutkan seniman palang pintu. Palang pintu itu kan ada baca sike, ada pantun, ada silat. Juni, Juli, Agustus itu 1 bulan mereka sudah terima Porskot Panjer. Itu ketika terjadi COVID yang merebak dan kita dibikin takut padanya, dan pemerintah kemudian menetapkan ini kita harus jaga jarak, harus 5M, harus 3M segala macam, harus cuci tangan dalam hari. Jadi semua kegiatan aktivitas masyarakat ngawinin dibatalkan. Dengeran nggak? Nggak. Hah? Berhenti dulu. Bu, bilang dong, kapal minta duit itu. Kapal minta duit. Jadi singkat cerita, kesenian pada musim pandemi itu memang sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang datang kepada kita, saya kan pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi, datang ke kantor Lembaga Kebudayaan Betawi atau mereka kasih informasi melalui WA segala macam, mereka bermaksud melelang atau menggadein dia punya alat-alatnya. Itu satu ironi sangat besar dalam hati saya, kalau satu grup kesenian sudah mau melelang atau menggadein, digadaikan dia punya alat-alat musiknya, itu satu ironi kehidupan bagi seorang seniman. Jadi pada masa pandemi ini, kehidupan seniman sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan. Sehingga dengan demikian, ya nggak ada kegiatan, semua nol. Dan memang pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan, melalui Perkampungan Budaya Betawi Situbabakan itu, kita Lembaga Kebudayaan Betawi bekerja sama kepada mereka melakukan pentas-pentas virtual. Jadi alhamdulillah. Tapi sehebat-hebatnya pentas virtual tentu saja tidak semanis dan tidak segurih mereka harus pentas, mereka berinteraksi kepada para penonton. Bagaimanapun juga, satu kesenian itu sebetulnya membangun satu ekosistem. Kalau kata Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 dikatakan, satu jenis kesenian melakukan pementasan di kampung, di tempat-tempat terbuka, itu ada sebetulnya memperkuat pintu-pintu jaringan-jaringan yang disebut ekosistem. Waktu dia pentas, ada tukang panggung, ada tukang listrik, ada yang dagang, ada yang nanggap. Pandemi itu mengajarkan kepada kita untuk kita sabar, pasrah, dan menerima kenyataan yang memang keputusan dari Yang Maha Kuasa. Dan pandemi juga mengajarkan kepada kita, kepada seniman, untuk senantiasa siap siaga, bersedia, dan melakukan kalau orang sekolahan bilangnya melakukan kontemplasi. Di kemudian hari
ketika si COVID ini orang Betawi bilang awar-awar ya. Jadi bahasa Betawi COVID pandemi itu namanya awar-awar. Jadi awar-awar COVID-19 ini bagaimana kalau itu nanti dia akan berakhir. Tapi pertama harapan kepada penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita munajat, wahai Tuhan, hilangkanlah, bersihkanlah kampung kita, kota kita, negeri kita dari awar-awar COVID-19. Selanjutnya, kami bertemu dengan seorang jawara di Marunda, dekat dengan rumah si Pitung. Dia adalah Mamang Sueib, orangnya ramah dan pintar tentang budayanya sendiri. Kesibukannya juga mengurusi beberapa sanggar dan memproduksi produk-produk tradisi. Ya, sementara ini perkembangannya itu bertahan. Jadi nggak ada orang seniman itu saat sekarang ini bagaimana caranya bertahan hidup dengan diversifikasi. Artinya cara jalan kehidupan lain. Karena panggungan pada saat sekarang ini tidak ada. Masih masih dibatasi oleh PPKM. Jadi seniman itu melakukan diversifikasi, artinya alih profesi sementara. Ada yang jadi tukang ojek, ada yang kuli serabutan. Ini seniman-seniman yang kelas bawah nih, tradisional, bukan seniman yang entertain gitu kan. Seniman kita itu kan levelnya ada grade-grade-nya gitu kan. Ada grade A, grade B, grade C. Ya kalau selevel saya nih seniman tradisional, ya bertahan hidup dengan diversifikasi gitu. Kita beradaptasi dengan kondisi yang kayak macam begini. Kita membuat ide dan gagasan tetap membuat karya. Jadi di samping kita bertahan dengan diversifikasi, kita tetap membuat karya. Karya itu bisa nanti akan dipublikasikan. Jadi yang tadinya kita main pakem, mulain pada saat ini adalah praproduksi disebut namanya. Praproduksi itu nanti ketika kita ada implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, kita sudah siap. Ketika nanti pemerintah atau stakeholder lain membutuhkan kita untuk mengimplementasikan daripada undang-undang itu, kita orang yang siap pakai, orang yang siap sudah memiliki karya. Seniman harus berkarya, walaupun di dalam konteksnya seniman tradisi harus melestarikan. Tetapi ada konteks undang-undang pemajuan. Ada dilestarikan melalui pakem, ada pengembangan bagaimana bahwa pelestarian itu diarsipkan agar generasi nanti bisa menikmati. Arsip itu adalah bisa menguasai ruang dan waktu. Maka ini penting pengarsipan. Jadi begitu. Nah, pada konteks pemajuannya adalah bentuk-bentuk kreasi dan inovatif. Apa bentuk kreasi dan inovatifnya? Adalah bentuk-bentuk eksperimen. Jadi mengikuti market daripada era milenium. Era 4.0. Artinya, baik itu secara pertunjukan langsung maupun pertunjukan secara digital, media sosial, agar pesan-pesan tradisi, seni tradisi dapat dinikmati, dapat dikonsumsi oleh kaum-kaum milenial, oleh generasi muda. Jadi jangan patah semangat tentang bagaimana kita mengkondisikan saat pengadaptasian ini. Ini kan mulai pengadaptasian nih pada situasi sekarang ini. Begitu saya rasa. Kalau alat musik itu gimana? Nah, di samping tadi yang saya katakan bahwa di dalam belum ada pemanggungan kita berkarya, kita menggali literasi-literasi yang telah terkubur tentang seni tradisi lisan. Yang khusus daripada saya sebagai seniman Betawi pesisir, saya melestarikan, saya bikin sendiri bagaimana itu membuat tehian, ya.
Tehian itu seperti ini kita bikin, kadang-kadang ada yang mesen dari anak-anak sekolah. Nah, ini apa namanya? Ini harus juga dilestarikan dengan ada di sekolah-sekolahan. Kalau nggak begitu di sekolahan, bocah-bocah pada main begini, bagaimana mau bisa lestari? Kenal juga alat ini apa? Maka kita nih yang bisa memiliki kemampuan begini, bikin begini, kita simpen, ada yang beli kita jual untuk pertahanan. Nah, fungsi lainnya pengenalan. Fungsi lain laginya meneruskan generasi muda untuk mengerti apa ini alat musik ini, ya. Nah, kemudian juga ini tehian bentuk seni musik akulturasi antara Tionghoa dan Betawi. Jadi ada dulu di sini namanya Betawi yang keturunan Tionghoa juga. Mereka menghibur di sini. Nah, jadi orang Betawi aslinya pun menikmati ini dengan gesekan musik yang begitu merdu sebagai penghibur lara ketika dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan saat ini gitu kan. Secara umum buat teman-teman seniman lain, mereka juga pengen hidup. Mereka juga ingin memiliki hajat hidup. Pemerintah harus melihat jelas bagaimana melihat seniman pada saat ini, pada saat sekarang ini. Pemerintah harus jalan ke sanggar-sanggar, lihat kehidupan mereka seperti apa, sustainabilitas mereka seperti apa. Sama dengan saya juga harus bertahan hidup. Dengan apa? Dengan berkarya. Sikap pemerintah seyogianya harus memberikan support. Bentuk apa supportnya? Bentuk pembinaan, bentuk fasilitasi. Pada saat pandemi begini, pada saat PPKM mereka tidak bisa manggung, mereka difasilitasi dan dibina. Fasilitasi bentuknya apa? Bentuk-bentuk pelatihan yang bersifat rumahan. Kayak macam alat ini begini kan, ini harus difasilitasi. Bentuknya kan kerjanya di rumah, kagak di panggung. Mereka berkarya, membuat karya-karya inovatif. Ketika nanti pandemi selesai, mereka bisa pamerkan, bisa dijual kemana-mana. Itu bentuk fasilitasi. Difasilitasi dengan batasan umum, gitu kan? Yang penting para seniman harus bertanggung jawab. Sekecil apapun kegiatan dari duit pemerintah, fasilitasi pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Itu saran saya sebagai seniman yang sedikit mengerti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita seniman membuat ide dan gagasan bagaimana semarak budaya itu dengan karya-karya baru sebagai dorongan, sebagai magnetik untuk orang datang ke Jakarta. Zaman dulu Jakarta dianggap sebagai ibu tiri sangat kejam, tetapi lebih kejam ibu kota. Kita balik sekarang. Dulu siapa suruh datang ke Jakarta, tetapi sekarang silakan datang ke Jakarta. Nikmati Jakarta, ada konten budaya. Ketika konten budaya naik, ini adalah komoditas non pajak. Ketika orang ingin melihat ini ada, banyak orang nginep di hotel. Banyak orang belanja souvenir seperti ini, beli bawa di sono buat main nih. Mau mancanegara, mau luar DKI, sesama kita lokal, domestik, ya kan? Itu artinya sektor budaya menambah pendapatan asli daerah. Kuat kagak gara-gara ini kita orang berbudaya tangguh. Kita membangun Jakarta. Jadi seperti itu, kita punya pemikiran ke situ. Jadi budaya jangan lupa kita harus tangguh. Apalagi pemerintah kita ada sistem namanya Merdeka Berbudaya. Silakan berinovatif, berkreasi dan mengembangkan untuk pemajuan kebudayaan kita. Begitu. Kira-kira.
Ya, saat ini kebudayaan Betawi harus perlu dipertahankan, perlu dilestarikan, di mana sesuai dengan amanah peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Tapi hadirnya kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19, menambah tantangan baru bagaimana kita melakukan upaya-upaya penjagaan, pengamanan, dan pelestarian terhadap kebudayaan Betawi. Dari data terakhir dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah kita, yaitu di DKI Jakarta, terdapat 39% jenis-jenis tarian, tradisi, upacara yang mengalami penurunan karena tidak termanfaatkan, tidak terjaga, bahkan terancam punah. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dampak pandemi COVID-19 terhadap para pelaku seni budaya di DKI Jakarta, khususnya para pelaku seni pertunjukan, tentu sangat berdampak, di mana kegiatan-kegiatan mereka, terutama kegiatan pegelaran, kegiatan festival, itu sangat dibatasi bahkan dihentikan. Sehingga aktivitas berkesenian mereka merasa dibatasi dan perlu ada solusi khusus kepada mereka. Di satu sisi perlu adaptabilitas, bagaimana mereka menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, dan di satu sisi dia juga harus bisa menjaga dan melestarikan seni budaya yang memang sudah menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Dan ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan juga para akademisi atau pihak-pihak yang benar-benar memiliki perhatian terhadap perkembangan seni budaya di Indonesia, berkaitan dengan ketahanan budaya, berkaitan dengan SDGs, dan hal-hal lain terutama berkaitan dengan ketahanan nasional. Pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi seperti ini, khususnya bagaimana kembali meningkatkan taraf hidup perekonomian para pekerja seni, karena aktivitas mereka praktis dihentikan akibat pandemi COVID-19 ini. Harus ada jalan bagaimana mereka untuk tetap berkesenian dengan cara memberikan fasilitas dan stimulan yang baik dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang ada. Dan ini tidak bisa serta-merta mereka bisa langsung menyetujui usulannya. Kekhawatiran-kekhawatiran, keresahan-keresahan secara sosial bagi para pekerja seni bisa terdampak juga kepada stabilitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya ada kekhawatiran demo, kekhawatiran anarki, kekhawatiran protes-protes terhadap kegiatan yang benar-benar dihentikan, dan ini harus bisa diredam oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan pada tahap awal harus memiliki data dan informasi yang kuat berkaitan dengan para pelaku seni dan budaya. Seberapa banyak para pelaku atau pekerja seni yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada yang terpapar COVID, mungkin ada keluarga yang otomatis memberikan perhatian yang luar biasa terhadap perkembangan seni budaya, tapi akibat pandemi COVID sehingga tidak mampu lagi melakukan kegiatan berkesenian. Sehingga secara perekonomian mereka tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan dengan kegiatan berkesenian, sehingga bisa mencari alternatif lain, pekerjaan lain di luar berkesenian, yang pada akhirnya nanti berdampak pada musnahnya atau punahnya tradisi-tradisi, upacara-upacara, ataupun jenis-jenis tarian. Dan inilah yang menjadi perhatian Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, bagaimana bisa meminimalisir atau bahkan mengangkat kembali harkat martabat para pekerja seni dengan memberikan stimulan dan masukan-masukan yang baik kepada mereka. Pemberian kegiatan stimulan atau pemberian pelatihan terhadap para pekerja seni menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas Dinas Kebudayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi semakin maju. Misalnya penggunaan Zoom meeting, penggunaan virtual menjadi semakin layak untuk digunakan pada masa pandemi seperti ini. Artinya, solusi yang terbaik adalah memberikan kesempatan kepada para pekerja seni untuk tetap melaksanakan kegiatan berkesenian, tapi menggunakan aturan-aturan prokes dengan menjalankan pergerakan ilmu dan teknologi. Penerapan ilmu dan teknologi misalnya untuk seni rupa, misalnya diberikan pelatihan melukis, kemudian pelatihan menggambar, kemudian bagaimana dia melakukan transaksi bisnis melalui platform e-commerce, bagaimana berhubungan dengan customer melalui jalur virtual,
dan itu terus diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Hal-hal lain tentu saja kita harus memberikan panduan-panduan khusus bagaimana melakukan aktivitas berkesenian sesuai dengan protokol kesehatan. Permasalahan bisa saja terjadi karena tidak semudah yang diperkirakan. Ada beberapa sanggar ataupun banyak orang per orang yang pelaku seni harus mampu cepat menyesuaikan kondisi ini. Dengan kata lain, pandemi COVID justru mempercepat proses penggunaan ilmu dan teknologi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu saja berupaya agar semua kegiatan ekspresi berkesenian dan berkebudayaan di Jakarta itu tetap terselenggara. Harapannya tentu saja apa yang disampaikan tadi, misalnya beberapa tradisi upacara itu tidak punah. Paling tidak tetap terjaga pelestariannya, kemudian dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, masyarakat dalam hal ini pemerhati seni, pelaku seni, pegiat seni harus diberikan informasi yang baik, harus tetap diberikan fasilitas, harus diberikan stimulan yang cukup agar mereka tetap menjalani kehidupan dan penghidupannya dengan baik. Tidak ada keresahan, tidak ada kekhawatiran bahwa akan ditinggalkan oleh pemerintah, kekhawatiran perekonomiannya akan anjlok atau turun, kekhawatiran akan harus berpindah pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan inilah menjadi bagian penting dari Dinas Kebudayaan bagaimana menjaga hubungan yang baik kepada para pelaku seni, pegiat seni itu. Untuk itu kegiatan webinar, daring, FGD yang sifatnya menggunakan media itu tentunya menambah keharmonisan antara pemerintah dan juga para pekerja seni budaya itu.